Siapa yang sepanjang seminggu ini senantiasa kebaikan Tuhan mengalir, boleh angkat tangannya bagi Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur Tuhan senantiasa baik bagi kita. Kita tundukkan hati kita, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan Tuhan bagi kami. Terima kasih buat sepanjang minggu ini setiap kami merasakan segala kebaikan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Kami merasakan Tuhan senantiasa ada bagi kami. Kami merasakan Tuhan senantiasa memberkati kami. Kami senantiasa merasakan Tuhan menuntun kami untuk kami semakin mengasihi Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur sebab Tuhan baik. Kami bersyukur sebab Tuhan luar biasa bagi setiap kami. Tidak henti-hentinya kami menaikkan syukur kami atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Pagi hari ini kami mau bersuka cita karena Tuhan. Kami mau bernyanyi karena Tuhan. Kami mau menari karena Tuhan. Karena kami tahu Tuhan layak menerima pujian penyembahan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kita semua yang siap memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu untuk boleh bangkit berdiri. Boleh kasih salam kanan kirinya. Katakan Tuhan baik atasmu. Haleluya. Amin. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang berjalan sangat mencucurkan air mata. Amin. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat, berkatnya. Amin Tuhan. Mari katakan ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang dengan mencucurkan air mata akan mendengar bersorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya yang menabur dengan mencucurkan air mata. Amin Tuhan, kami akan mendoai segala kebaikan Tuhan yang menangis sambil menabur benih, membawa berkatnya yang menabur dengan mencucurkan air mata, dengan bersorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas. Amin. Pasti pulang membawa berkas. Pasti pulang membawa
Masih bersuka cita, amin. Api kemuliaan Tuhan tercurah di tempat ini, amin. Haleluya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil, amin. Dari seluruh penjuru bumi datang, amin. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, amin. Bersiap maju dengan lelah Yesus panggil, amin. Tuhan gerakkan semua senjata dengan kuasa Roh Kudus. Boleh tangannya katakan, api kemuliaannya tercurah bagi surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada, amin, bahwa Yesus Raja, segala raja. Kau raja di atas segalanya Tuhan. Mari sama-sama katakan, dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini maju, bersiap maju. Yesus panglima kita, gunakan semua senjata dengan kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya beritakan pada dunia bahwa boleh umat Tuhan katakan, api boleh tunjukkan kepada teman-temannya, amin. Tuhan penuhi kami semua, api kemuliaan-Mu Tuhan, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Dunia bahwa Yesus Raja, api kemuliaannya tercurah dari surga. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya. Saudara-saudari, biarkan setiap api-Mu Tuhan menyala atas hidup kami Bapa yang baik. Sehingga Tuhan Yesus kami boleh bergerak Tuhan, menjadi penginjil-Mu Bapa yang baik. 1 Korintus 9 ayat 16 berkata, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Itu tugas setiap kami Tuhan Yesus. Itu tugas setiap kami Bapa.
ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Kami siap Tuhan. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang berlalu mengenal kasih Bapa. Mereka yang gelaplah, mereka yang tersesat, hati kami seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang Setiap kami Tuhan ingin memperkatakan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Ini setiap tugas kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu Bapa yang baik. Kami mau menjangkau Tuhan orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan. Maka dari itu Tuhan persiapkan hati kami Tuhan. Kami mau menangkan sebanyak-banyaknya Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Satu jiwa dimenangkan Tuhan. Para malaikat bersuka cita. Oh bersuka cita Tuhan. Satu tujuan kami Tuhan untuk nama-Mu dimuliakan Tuhan. Dari ujung ke ujung bumi Tuhan Yesus. Kami mau angkat penyembahan kami Tuhan. Sayang Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Setiap kata-kata yang kami lontarkan Tuhan melalui lagu ini Bapa yang baik. Kau melihat Tuhan. Berikan pada kami Tuhan setiap hati yang melayani. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang malu mengenal kasih Bapa. Mereka yang gelaplah, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani
kami Tuhan, untuk memberitakan Injil kebenaran-Mu sampai ke seluruh bumi, untuk memberitakan kabar sukacita kepada orang yang belum mendengarkan kebenaran firman. Ini tugas kami Bapa, dan kami percaya Roh-Mu ada bagi kami, melingkupi kami, untuk kami mampu dan sanggup memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya di balik kuasa Tuhan ada urapan Tuhan yang mengurapi kami semuanya. Terima kasih, kami akan mendengarkan firman-Mu, yang dimana firman-Mu ini Bapa akan menjadi modal, akan menjadi keberanian, akan menjadi dasar bagi kami untuk kami menginjil dan memenangkan jiwa sebanyak mungkin untuk Tuhan. Terima kasih. Biarlah urapan-Mu mengalir bagi kami, menutup bungkus kami, untuk kami tetap fokus dan kami memiliki hati yang haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Ada telinga seorang murid, ada hati seorang hamba, untuk kami rindu akan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba, Kau pakai hamba, Kau pakai lidah bibir hamba untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, Kau yang menguasai kami semuanya di tempat ini, memenuhi kami semuanya Bapa. Di dalam nama Yesus kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Salam. Salam bagi kita semua. Siapa yang penuh dengan sukacita? Saya penuh dengan sukacita. Kamu penuh dengan sukacita. Kita semua penuh dengan sukacita. Amin. Iya. Hari ini Bapak Ibu yang terkasih, tidak terasa bulan 12, bulan 1. Sekarang sudah bulan 2. Enggak terasa sudah bulan 2. Artinya Bapak Ibu yang terkasih, dunia akan berlalu, waktu akan berlalu, tapi kewajiban kita untuk memberitakan Injil harus kita lakukan. Amin. Iya, bulan ini kita sepakat, untuk memiliki bulan yang namanya bulan penginjilan. Dan hari ini kami 1 bulan penuh akan memberitakan kebenaran firman Tuhan tentang penginjilan. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, hari ini saya membawa tema kebenaran firman Tuhan tentang memberitakan Injil adalah keharusan. Salam. Memberitakan Injil apa? Berarti kalau keharusan harus dilakukan. Ini wajib hukumnya bagi kita. Kita buka Alkitab kita 1 Korintus 9 ayat 16 sampai 27. Yang sudah dapat ayatnya katakan amin. Yang belum dapat katakan aman. Oh, masih banyak yang aman, silakan. 1 Korintus 9 ayat 16 sampai yang ke-27. Yang sudah dapat serentak kita katakan amin. Sudah dapat Bapak Ibu? Ya, kita akan baca secara bergantian. Saya ayat yang genap, ayat 16. Bapak Ibu sekalian nanti ayat yang ganjil di ayat 17. Begitu seterusnya sampai di ayat 27. Firman Tuhan 1 Korintus 9 ayat 16. Karena jika aku memerintahkan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ayat 17, 2, 3 ayat. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil.
Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut lari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, diberkatilah kita yang membaca, merenungkan, bahkan melakukan firman Tuhan. Shalom. Shalom. Harus menginjil. Amin. Harus. Salam samping kiri kananmu, harus menginjil. Ayat ini yang kita baca ini ialah ayat yang ditujukan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bahwa ada hak dan kewajiban seorang rasul. Hak dan kewajiban seorang rasul. Kewajiban seorang rasul ialah memberitakan Injil. Dan hak seorang rasul ialah memenangkan jiwa. Dan sakinan percaya, hak dan kewajiban kita di tempat ini ialah memuliakan nama Tuhan dan memenangkan sebanyak mungkin jiwa-jiwa yang terhilang. Amin. Ya, makanya dikatakan bahwa Tuhan memberikan perintah kepada semua orang percaya tanpa terkecuali. Shalom. Kita semua orang percaya? Kita semua orang percaya? Tanpa terkecuali Tuhan katakan kepada kita, pergilah dan jadikanlah segala bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukannya yang kuperintahkan bagimu, dan ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai Shalom. Amanat agung Tuhan, amanat agung Tuhan, apapun ceritanya, ini harga mati bagi kita. Kalau kita katakan kepada Indonesia NKRI harga mati, tapi untuk Tuhan kita katakan menginjil harga mati. Amin. Memberitakan kebenaran firman Tuhan harga mati. Tidak ada yang lain. Firman Tuhan katakan, pergi. Shalom. Kalau katanya pergi, engkau tidak berdiam hari ini. Engkau kalau katanya pergi, engkau enggak duduk-duduk hari ini di rumahmu. Tapi kalau kata Tuhan pergi, lakukan. Amin. Amin. Apa yang dilakukan? Lakukanlah, jadikanlah segala bangsa muridnya Tuhan. Dan inilah yang harus kita lakukan.
sebagai amanat agung Tuhan yang ajaib. Harus kita lakukan. Kita jadikan segala bangsa muridnya Tuhan. Segala bangsa itu Bapak Ibu yang terkasih, bukan hanya suku Karo, bukan hanya suku Toba, bukan. Tapi semua suku bangsa harus menjadi muridnya Tuhan. Amin. Bagaimana caranya supaya semua bangsa harus menjadi muridnya Tuhan? Pergi menginjil. Pergi menginjil. Gak usah jauh-jauh deh. Harus pergi ke India. Gak usah jauh-jauh deh. Harus pergi ke Afrika. Enggak. Coba lihat dulu tetangga kita samping kiri kanan. Sudahkah dia kenal Tuhan? Sudahkah dia kenal Tuhan? Salam. Lihat dulu tetanggamu samping kiri kanan. Teman-temanmu, sahabatmu. Sudahkah dia kenal Tuhan? Sudahkah dia diselamatkan oleh Tuhan? Kalau belum, jadikanlah segala bangsa muridku. Amin. Amin. Salam. Ini saya tidak main-main. Ini serius. Menginjil ini serius. Karena kalau kita menginjil, memberitakan kabar baik, artinya bukan kita aja yang selamat, tapi mereka juga diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Jangan ada di hati kita hanya untuk selamat sendiri. No. Tidak boleh selamat sendiri. Tapi kita dalam hati kita harus kita katakan dalam kasih. Aku mau dia selamat. Amin. Aku mau tetanggaku selamat. Aku mau keluargaku selamat. Bagaimana caranya? Beritakan Injil. Amin. Iya. Beritakan Injil. Dan setelah kita beritakan, maka dikatakan di situ bahwa ajarlah kebenaran firman Tuhan itu kepadanya. Ajarlah bahwa Yesus adalah penguasa tunggal dalam hidupmu. Ajarlah bahwa hanya Yesuslah satu-satunya di bawah kolong langit ini yang bisa memberikan keselamatan. Selain daripada itu tidak ada. Ajarlah. Amin. Sudahkah engkau mengajar keluargamu akan kebenaran firman Tuhan? Halo bapak-bapak, ibu-ibu, sudahkah kau ajarkan anak-anakmu akan kebenaran firman Tuhan? Aminnya sedikit, sepertinya belum. Halo. Sudahkah kau mengajar anak-anakmu akan kebenaran firman Tuhan? Kalau belum, hari ini kita berubah. Hari ini kita bertobat. Hari ini kita ajarkan kebenaran firman Tuhan. Kita ajarkan Injil yang menyelamatkan itu kepada anak kita, kepada keluarga kita, kepada semua orang yang belum mengenal firman Tuhan. Ya, hari ini. Sebab firman Tuhan berkata bahwa tuaian banyak, tetapi pekerja sedikit. Next. Firman Tuhan berkata, tuaian banyak, tapi pekerja sedikit. Artinya Bapak Ibu yang terkasih, banyak jiwa-jiwa di luar sana yang belum kita lihat. Salam. Saya katakan belum kita lihat. Tetapi kalau sudah kita lihat begitu banyak tuaian jiwa-jiwa, tapi pekerja sedikit. Salam. Katakan pada salam samping kiri kananmu, bekerja. Firman Tuhan berkata, tuaian banyak, tapi pekerja sedikit. Tuaian. Jadi Bapak Ibu, kalau saya doakan dan saya imani, kita semua adalah pekerja-pekerja Tuhan yang melayani Tuhan, yang memberitakan Injil. Amin. Iya. Tuaian. Makanya saya tulis di situ bahwa Paulus adalah teladan yang harus kita teladani dalam memberitakan Injil. Kenapa? Kenapa Paulus panutan yang harus kita ikuti, panutan yang harus kita teladani untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, menginjil. Kenapa? Karena bagi Paulus, Filipi 1 ayat 21 ialah, mati bagiku adalah Kristus, hidup bagiku adalah Kristus, dan mati adalah Salam. Bagiku hidup adalah Kristus. Sudahkah hidupmu bagi Kristus?
Sudahkah hidup kita bagi Kristus? Halo? Sudahkah hidup kita bagi Kristus? Kalau belum, hari ini kita berubah. Kalau belum, hari ini kita berubah. Hidup bagiku adalah Kristus, kata Paulus. Dan mati adalah keuntungan. Artinya, hidup matinya hanya untuk memberitakan firman Tuhan. Hidup mati baginya hanyalah untuk menyampaikan kabar baik itu bagi banyak orang. Itulah dia. Dan kata firman Tuhan selanjutnya dikatakan dalam 1 Korintus 9 ayat 19 bahwa sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Kata Paulus. Dan hari ini firman Tuhan kepada kita hari ini. Supaya jemaat GPI, haleluya, sebanyak mungkin memenangkan orang. Amin. Iya. Jangan mau hanya dimenangkan, tapi harus juga kita mau memenangkan jiwa-jiwa. Haleluya. Haleluya. Iya. Ini bukan hal yang gampang, tapi kalau kita minta kekuatan Tuhan, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi Tuhan. Di situ dikatakan menjadi hamba dari semua orang menunjukkan bahwa kita meneladani Kristus. Firman Tuhan berkata dalam Matius 20 ayat 26 sampai 28 berkata, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia melayani kamu. Coba bang, buka dulu bang. Matius 20 ayat 26 sampai 28. Buka dulu. Supaya kita pahami bahwa memberitakan Injil itu adalah keharusan bagi kita. Matius 20 ayat 26. Tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Next bang, 27. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Ayat 28 dikatakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi salam. Ingin menjadi besar, jadi pelayan Tuhan. Ingin menjadi terkemuka, jadilah hamba dalam pelayanan Tuhan. Firman Tuhan yang berkata. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kalau sudah firman Tuhan yang berkata, ayo rendahkan dirimu, beritakanlah firman Tuhan kemanapun kita berada. Dimanapun kita berada, di rumah, di kantor, di sekolah, beritakanlah firman. Beritakanlah firman. Sebab Bapak Ibu yang terkasih, anak manusia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dan itu yang harus menjadi panutan bagi kita, bahwa kita diselamatkan oleh Tuhan, bukan untuk dilayani, tapi kita diselamatkan oleh Tuhan. Kita adalah orang yang melayani dan memenangkan jiwa. Haleluya. Amin. Ya, saya kena percaya kalau kita bulan ini bulan penginjilan, saya kena percaya pertambahan jiwa-jiwa di Komsel akan terjadi. Amin, amin, amin. Ya. Yang Komselnya satu akan multiplikasi menjadi 2. Karena ada namanya pertambahan jiwa. Dan saya imani itu akan terjadi bagi Komsel-Komsel kita. Yang belum masuk Komsel, silakan masuk Komsel dan menangkan jiwa-jiwa. Amin. Iya. Bagi Paulus, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Oleh sebab itu, karena itu adalah Injil yang menyelamatkan. Bagi Paulus oleh sebab itu, berita itu kapanpun
pun Injil itu harus diberitakan. Haleluya. Mau bagaimanapun kondisimu, beritakan firman. Mau dimanapun kau berada, beritakan firman. Mau siapapun itu, mau yang pakai, beritakan kebenaran firman Tuhan. Salam. Iya. Makanya dikatakan, dimanapun, kapanpun, bagaimanapun, dan kepada siapapun, berita firman Injil yang menyelamatkan itu harus disampaikan. Itu yang menjadi tugas kita. Amin. Itu yang menjadi tugas kita. Makanya dikatakan, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dan di situ dikatakan, kalau Paulus berkata, tidak menginjil sama dengan celaka. Kita juga kalau tidak menginjil kita celaka. Celakanya kenapa? Karena itu adalah pertanggungjawaban daripada Tuhan. Karena itu adalah suatu tugas yang sudah diberikan Tuhan, didelegasikan Tuhan bagiku. Kalau aku tidak menginjil, celakalah aku. Salam. Gak mau celaka? Gak mau celaka? Beritakan firman. Celaka maksudnya di sini artinya, engkau bukan tiap hari kecelakaan. Enggak. Celaka maksudnya di sini ialah Tuhan tidak mempercayakan lagi pekerjaannya bagimu. Celaka maksudnya di sini ialah Tuhan tidak menganggap engkau sebagai pekerjanya Tuhan yang mengambil tuaian. Celaka. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, salam sekali lagi, salam. Celakalah kita kalau tidak. Jadi kalau ada minggu ini berlalu, kalau ada di tempat ini yang tidak memberitakan Injil, celakalah kita. Tapi itu saya imani tidak ada. Haleluya. Semua kita akan menginjil. Amin. Sebagai keluarga Kristen yang telah diselamatkan, kita tidak boleh berdiam diri. Kita harus memberitakan Injil. Karena kita telah diselamatkan, kita juga harus menyelamatkan. Itu yang saya katakan tadi. Karena saya udah diselamatkan, berarti saya harus memberi diriku untuk memerintahkan Injil bagi dunia. Salam. Sudah diselamatkan Tuhan? Sudah diselamatkan Tuhan Bapak Ibu yang terkasih? Kalau sudah diselamatkan Tuhan, beritakan Injil bagi dunia. Saya katakan yang tadi di awal. Jangan mau hanya diselamatkan, tapi kita juga harus mau menyelamatkan. Itu dia. Jadi, sekali lagi saya bilang, saya katakan kepada kita, memberitakan Injil itu adalah keharusan. Haleluya. Harus memberitakan Injil, harus memberitakan Injil. Sekali lagi saya katakan, harus memberitakan Injil kemanapun kau berada, dimanapun kau berada, dan bagaimanapun kondisimu, dan kepada siapapun harus memberitakan Injil. Haleluya. Amin, amin. Apakah yang menjadi alasan mengapa kita harus memberitakan Injil? Saya baca Bapak Ibu yang terkasih ayat 19. Ayat 19 dari 1 Korintus 9 firman Tuhan berkata, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Salam. Artinya alasannya ialah semua manusia membutuhkan keselamatan dari Tuhan. Amin. Semua manusia tanpa terkecuali. Saya membutuhkan keselamatan. Bapak Ibu membutuhkan keselamatan. Orang yang belum kenal Tuhan juga membutuhkan keselamatan. Jadi inilah alasan kita mengapa kita harus menginjil. Karena semua manusia membutuhkan keselamatan dari Tuhan. Amin. Amin.
Paulus memiliki tujuan memberitakan Injil supaya boleh memenangkan sebanyak mungkin orang berdosa bagi Kristus. Keselamatan artinya kita diangkat dari lumpur dosa ke dalam surga keselamatan, ke dalam tujuannya Tuhan, kemuliaannya Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kalau engkau sudah diangkat Tuhan dari lumpur dosa, engkau juga harus bisa memberitakan Injil untuk mengangkat orang yang berdosa dari lumpur dosa. Semua orang butuh keselamatan. Semua orang butuh keselamatan. Dan saya kira percaya, kita semua akan sebanyak mungkin memenangkan jiwa-jiwa untuk Tuhan. Amin. Mau siapapun, mau anak-anak, mau anak gadis, mau anak lajang, mau duda, mau janda, semuanya harus dimenangkan untuk Tuhan. Mau dia hitam, mau dia putih, mau dia jelek, mau dia kayak aku, pesek, gak apa-apa, semuanya harus dimenangkan untuk Tuhan. Semuanya harus dimenangkan untuk Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, salam. Keselamatan itu bukan hanya milik orang kaya, bukan. Keselamatan itu bukan hanya milik artis-artis, bukan. Tapi keselamatan itu untuk semua orang. Haleluya. Iya. Jadi kalau ada mereknya dikatakan keselamatan untuk kalangan semua orang. Dikatakan di ayat itu, supaya aku boleh, di ayat 19b, C, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Kata ini dari ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Sampai ayat yang ke-22. Ada berkali-kali, ada 6 kali saya baca di situ penekanan bahwa harus, kalau aku seperti orang Yahudi, kalau aku di dalam kalangan orang Yahudi, aku seperti orang Yahudi. Kalau aku di kalangan orang Yunani, aku seperti orang Yunani. Kalau aku di kalangan tukang becak, aku harus seperti tukang becak. Kenapa Bapak Ibu? Supaya Injil bisa diterima dan orang itu bisa diselamatkan. Haleluya. Yesus datang ke dunia ini bukan dalam bentuk seperti tubuh kemuliaan. Bukan dalam bentuk Tuhan Yesus. Tapi Yesus datang ke dunia ini mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang manusia. Supaya apa? Kita semua diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus bukan datang ke tempat ini berubah menjadi semut. Enggak. Tapi Tuhan Yesus ingin menyelamatkan kita manusia. Makanya dia menjadi manusia. Salam. Salam. Jadi supaya Injil bisa diterima dan orang bisa diselamatkan. Kalau kau di kalangan orang percetakan, jadilah kau seperti orang kalangan percetakan. Kalau kita dalam kalangan pedagang horden, jadilah kita seperti pedagang horden. Supaya apa? Injil diterima. Artinya Bapak Ibu yang terkasih, jangan kau berpikir menyelamatkan jiwa-jiwa itu sesuka-suka hatimu. Tapi kita menyelamatkan jiwa-jiwa itu harus seperti mereka. Bukan berarti Bapak Ibu yang terkasih, saya menyelamatkan orang jalanan harus bertato. Enggak boleh. Nanti disetrika istriku. Enggak boleh. Salam. Salam. Coba dulu lihat dulu samping kiri kananmu. Subit dia. Awas ngantuk ya. Ya, Injil harus diberitakan. Karena semua manusia membutuhkan keselamatan. Next. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Roma 1 ayat 16a berkata,
Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Injil adalah kekuatan. Dan oleh sebab itu karena Injil adalah kekuatan, semua manusia membutuhkan Injil yang menyelamatkan, yaitu anugerah pengampunan dosa dan keselamatan. Dan itu hanya dapat diperoleh dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita baca Kisah 4 ayat 12 dikatakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada yang dapat menyelamatkan selain Tuhan Yesus. Tidak ada yang dapat menyelamatkan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, salam. Injil apa yang harus kita beritakan? Injil keselamatan Kristus. Bukan Injil buku dari buku bukan. Bukan Injil keselamatan yang dikatakan oleh pemuka-pemuka adat, bukan. Tapi Injil keselamatan dari Kristus Yesus. Gak bisa orang tuamu menyelamatkanmu. Gak bisa keluargamu yang menyelamatkanmu. Gak bisa anak-anakmu yang menyelamatkanmu. Tapi hanya Tuhan Yesuslah yang sanggup menyelamatkan kita. Haleluya. Iya. Hanya Yesus. Makanya karena hanya Yesuslah yang mampu menyelamatkan kita. Next bang. Dikatakan, saya tulis di situ, bagi Paulus sebesar apapun harganya, ia rela membayarnya agar Injil diberitakan dan orang berdosa diselamatkan. Haleluya. Seberapapun harganya. Seberapapun harganya. Bahkan Tuhan, Paulus sampai merelakan nyawanya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Dan itu juga harus kita lakukan. Saya lakukan, Bapak Ibu lakukan, dan kita semua lakukan. Seberapa besar pun harganya yang harus aku bayar, aku rela memberikannya. Agar Injil Kristus disampaikan bagi orang yang tidak bertobat. Haleluya. Supaya orang berdosa diselamatkan. Kenapa Bapak Ibu? Karena tujuan Kristus datang ke dunia ini ialah mencari dan menyelamatkan orang yang hilang. Amin. Tuhan datang ke tempat ini bukan mencari Bapak Ibu yang sudah selamat. Tapi Tuhan datang kemari untuk menyelamatkan dan mencari domba yang hilang. Rela. Tuhan rela meninggalkan 99 ekor dombanya demi mencari satu domba yang tersesat. Dan hari ini Tuhan sudah delegasikan itu bagi kita. Kita selamatkan domba-domba yang tersesat. Haleluya. Iya, harus. Next bang. Dan saya tulis di situ, biarlah kasih Kristus yang menguasai diri kita, yang menggerakkan diri kita, menggerakkan hati dan pikiran kita untuk memberitakan Injil. Haleluya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Biarlah kasih Kristus yang menggerakkan, yang menguasai hati dan pikiranmu untuk memberitakan Injil kemanapun kau berada. Biarlah kasih Kristus yang memenuhi itu semua. Karena dengan kasih Kristuslah saya mampu, saya siap, dan saya akan laksanakan amanat agung Tuhan yang ajaib. Amin. Hanya dengan kasih. Di atas diantaranya itu semua tidak ada. Yang kedua, apa alasan kita untuk memberitakan Injil? Karena memberitakan Injil adalah salam. Kalau dikatakan wajib. Kalau dulu saya dibilang wajib bayar uang SPP. Jadi kalau wajib ada tidak ada uang harus bayar. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kalau kata firman Tuhan memberitakan Injil adalah kewajiban, berarti harus wajib dilakukan. Amin.
Ya, saya baca aja ayatnya. Ayat 16 firman Tuhan berkata, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Celaka. Kenapa celaka? Karena kalau kita tidak memberitakan Injil, sekali lagi saya katakan seperti di awal, Tuhan tidak berkenan bagi kita. Kalau kita tidak menginjil, Tuhan tidak berkenan bagi kita. Karena kalau kita tidak menginjil, apa yang kita sampaikan kepada orang? Apa yang harus kita lakukan? Yang paling utama Bapak Ibu yang terkasih, melayani itu bukan di mimbar ini. Tapi yang paling utama melayani itu, kalau saya baca dari Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, gak ada dibilang Tuhan melayani itu di mimbar. Di altar gak ada. Tapi kata Tuhan melayani itu ialah menyampaikan kebenaran, keselamatan, firman Tuhan. Ya. Maka oleh sebab itu saya katakan, saya tulis di situ, memberitakan Injil adalah sikap dan gaya hidup kita sehari-hari. Next bang. Memberitakan Injil adalah sikap dan gaya hidup kita sehari-hari. Dan memberitakan Injil adalah tugas kita semua orang percaya. Perintah Yesus sudah jelas. Perintah Yesus sudah jelas. Yaitu supaya kita orang percaya memberitakan Injil. Memberitakan Injil Bapak Ibu yang terkasih, salam. Saya katakan ini, memberitakan Injil itu bukan hanya tugas gembala. Bukan hanya tugas penatua. Bukan hanya tugas diakoni. Bukan hanya tugas gembala komsel. Tapi memberitakan Injil itu tugas kita bersama. Amin. Iya, itu bukan tugas gembala aja. Bukan tugas penatua aja. Tapi tugas kita bersama. Ayo, salam samping kiri kananmu. Tugas kita ialah memberitakan Injil. Yang senyum-senyum itu dalam hatiku berkata, banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan. Amin. Ya. Memberitakan Injil bukan tugas siapapun. Dimulai dari saya. Saya terus katakan, menginjil itu dimulai dari, pegang dulu dadanya. Pegang dadanya. Menginjil adalah tugas mulai dari saya. Menginjil dimulai dari saya. Ayo, menginjil dimulai dari saya. Amin, amin. Dalam nama Yesus, Tuhan berikan kekuatan. Berikan. Next bang. Paulus memakai istilah memberitakan Injil adalah keharusan bagiku. Paulus di sini menekankan bahwa suatu kewajiban yang mutlak yang harus dilakukan. Saya tulis, jika tidak ada dua, cuman ada dua opsinya. Kalau kau melakukan, kau taat kepada Tuhan. Tapi kalau kau nggak melakukan, kau nggak taat sama Tuhan. Pilih, kita mau taat sama Tuhan atau tidak mau taat. Kalau mau taat, wajib beritakan firman. Wajib beritakan firman. Wajib. Kewajiban yang mutlak, artinya kewajiban yang harus dilakukan mutlak. Jika tidak, hanya dua opsinya. Engkau taat sama tidak taat kepada Tuhan. Kalau kita taat, saya dan percaya, kita lakukan ini. Tapi kalau engkau nggak taat, kita akan tidur-tidur aja di rumah. Tolong. Ya, saya tegas mengatakannya. Memberitakan Injil itu bukan suatu pilihan yang keputusannya diambil oleh diriku sendiri, oleh diri kita sendiri. Tapi menginjil itu artinya Bapak Ibu yang terkasih, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, senang atau tidak senang, harus kita lakukan dengan segenap hati. Haleluya. Iya. Menginjil itu bukan pilihan.
Menginjil itu adalah keharusan, kewajiban yang harus dilakukan dengan segenap hati kita. Haleluya. Iya. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, kita harus memberitakan firman Tuhan. Haleluya. Iya, harus semangat. Harus. Dan pada saat kita melakukan kewajiban untuk memberitakan Injil, dalam Matius 9 ayat 36 dikatakan, hati Tuhan timbul belas kasihan melihat domba-domba yang tidak bergembala itu. Timbul belas kasihan. Dan bagi kita juga, kalau kita hidup dalam penginjilan, kita hidup dalam memberitakan Injil, yang mana itu adalah sebagai pola hidup, gaya hidup kita, maka kita akan memiliki hati yang iba, hati yang berbelas kasih, melihat banyak jiwa-jiwa di luar sana yang tidak memiliki gembala. Dan hari ini ada belas kasih Tuhan itu bagimu. Haleluya. Ya, dalam nama Yesus terjadi. Milikilah belas kasihan Tuhan. Next bang. Alkitab mengatakan, jika tidak memberitakan Injil, maka celakalah aku. Karena memberitakan Injil adalah amanat agung Yesus Kristus. Next. Saya tulis di situ ialah, penginjilan adalah suatu kewajiban yang mesti dilakukan. Dan penginjilan itu ibarat hutang yang harus dibayar kepada Tuhan. Hutang apa? Hutang karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Harus dilakukan. Jadi kalau utang, Bapak Ibu yang terkasih, salam. Kalau utang itu harus dibayar. Jadi kalau utang itu harus dilakukan. Jadi dilakukanlah kebenaran bahwa kita harus menginjil orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Yang terakhir saya tulis di situ bahwa kenapa kita harus menginjil? Karena menginjil adalah tanggung jawab saya di hadapan Tuhan. Haleluya. Menginjil adalah tanggung jawabku, bahwa aku harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bahwa banyak orang harus diselamatkan. Maka dikatakan dalam ayat itu di ayat 27, aku melatih tubuhku, aku menguasai tubuhku. Melatih artinya Bapak Ibu yang terkasih, aku tidak dikuasai, aku menaklukkan, aku mengalahkan diriku supaya aku tidak ditolak oleh firman. Supaya aku tidak ditolak oleh banyak orang. Maka di ayat 27 dikatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Aku kuasai, aku latih diriku, aku kuasai diriku, supaya aku tidak hidup di dalam daging. Haleluya. Karena firman Tuhan berkata, apa yang sudah kamu mulai dalam roh, jangan kamu akhiri dalam daging. Biarlah dimulai dengan roh, diakhiri dengan roh. Haleluya. Kalau kita sudah menginjil, kalau kita sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan, kuasailah dirimu, latihlah dirimu untuk kau terus melakukan kebenaran. Amin. Orang benar tidak pernah ditolak oleh orang. Tak pernah. Tapi orang salah pasti akan ditolak oleh orang. Dan itu adalah tanggung jawab bagiku. Ada tanggung jawab bagiku. Bahwa kalau aku memberitakan Injil, orang tidak akan menolak hidupku. Yang terakhir bang, next, yang terakhir. Terus, yang terakhir. Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Artinya dengan mendengar Injil, yaitu firman yang keluar dari mulut Kristus sendiri, yang dijelaskan melalui kata-kata oleh penginjil, maka orang berdosa dapat beroleh iman sejati, dan dengan demikian ia dapat diselamatkan.
Jadi Bapak Ibu yang terkasih, selain berbuat baik kepada orang berdosa dan menunjukkan hidup yang saleh, Injil harus tetap disampaikan secara langsung. Alasannya adalah sebab orang berdosa perlu mendengar Injil sehingga timbul iman. Perlu mengetahui Injil yang merupakan rahasia dan perlu mendengarkan Injil sehingga pikirannya yang dibutakan oleh ilah zaman dibukakan melalui Injil firman Tuhan. Haleluya. Jadi menginjil itu harus secara langsung. Bukan hanya melalui kau berbuat baik. Dia lapar kau kasih makan. Dia butuh uang kau kasih uang. Bukan hanya itu. Tapi firman Tuhan juga, menginjil juga harus diberitakan secara langsung. Bahwa kalau secara langsung iman akan timbul. Iman yang menyelamatkan bagi orang yang berdosa. Haleluya. Ya. Tuhan memberkati, kita datang kepada Tuhan. Saya undang semua bangkit berdiri. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami yakin Tuhan ini tugas kami. Tugas kami ialah memandang tuaian yang ada di sekeliling kami. Tugas kami ialah menyelamatkan jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Terima kasih. Hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang baru mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami hilang seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami.
tugas kami. Tugas kami Tuhan. Ini tugas kami. Keberanian bagi kami. Pekerjaan kami. Kami lakukan. Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Karunia roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Menyenangkan hatimu. Ini tugas kami. Menyenangkanmu.
Rakadawaya shikatara lama 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 ya shikatara lama 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 shira lama 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 shara lama 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 ya rakadawaya shikiri kiri shere kere be shara lama ya shikatara lama lama ya uria rakat shikatara lama 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 oleh kuasa Darahmu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusanmu melingkupiku. Kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh hasrat dukamu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, di dalam nama mau bersembah ke tempat kudus-Mu. sebentar kami akan melakukan pemujaan. Pujian Hamba berdoa tunaikan sembahku berikan yang dilambangkan ini bagimu Allah yang korban mulia. di atas kayu salib demi menyelamatkan hidup Kau layakkanku menghampirimu, kami yakini dengan iman melihat tata kemuliaan kami bersyukur
setiamu bagi kami Tuhan. Sungguh besar kasih setiamu yang menyelamatkan kami Tuhan. Kau rela memberikan dirimu bagi kami supaya kami Bapa diselamatkan olehmu. Dan oleh sebab itu kami percaya hari ini kami mengucap syukur di atas karya Tuhan yang sangat ajaib itu bagi kami. Kami di depan kami ada roti dan anggur yang dimana kami perlambangkan ini adalah darah dan tubuh Kristus yang telah kau curahkan Bapa bagi kami. Kami percaya kami melakukannya ini dengan kuasa Tuhan, dengan pengucapan syukur kepada Tuhan. Semuanya kami Bapa percaya di saat kami melakukannya kami sudah layak dan dikuduskan oleh Tuhan. Kami akan melakukan perjamuan kudus Bapa. Kami yakin kuasa Tuhan terus nyata bagi kami, memulihkan kami, bahkan menyembuhkan kami Tuhan di dalam nama Yesus. Mari jemaat Tuhan yang siap menerima perjamuan kudus, memegang roti di tangan kanan dan mengangkatnya ke atas. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan itu adalah persekutuan dalam tubuh Kristus? Terimalah dan makanlah dengan iman dalam nama Yesus. Kita angkat cawan anggur di tangan kanan ke atas. Firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan berkat yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dalam darah Kristus? Terimalah dan minumlah dengan iman dalam nama Yesus.
Tuhan untuk menyampaikan pesan untuk boleh kita dengar. Saya persilakan waktu dan tempat. Jika tidak ada, kita akan memberikan persembahan. Mari kita angkat persembahan kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas berkat yang telah kami terima Tuhan sepanjang hidup kami Bapa yang baik. Bahkan Tuhan Yesus yang baik, sementara kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Kiranya Bapa yang baik, setiap tangan-tangan memberi Bapa yang baik. Kau berkati Tuhan 10 kali, 30 sampai 100 kali, 4 kali ganda Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Kita akan mendengarkan pengumuman kita dalam 1 minggu ini. Pengumuman 4 Februari 2024. Departemen Doa, ibadah doa puasa setiap hari Jumat pada pukul 8 malam bertempat di Gereja BFM. Mari kita semua jemaat BFM untuk hadir dalam ibadah ini. Departemen Youth Fire, ibadah Youth Fire setiap hari Sabtu pada pukul 18.30 WIB. Mari setiap anak-anak muda untuk hadir dalam ibadah ini. Departemen Ibadah Raya, jadwal ibadah raya kita ada 2 sesi. Sesi pertama pada pukul 7.30 WIB, sesi kedua pada pukul 10 WIB.
Mari kita hadir dan rasakan lawatan Tuhan dalam ibadah kita. Departemen Gereja Anak. Jadwal ibadah Gereja Anak setiap hari Minggu, sesi pertama pada pukul 7.30 WIB, sesi kedua pada pukul 10 WIB, bertempat di lantai 2 gedung BFM. Mari setiap orang tua yang memiliki anak usia sekolah minggu untuk mengantarkan anak-anaknya di ibadah ini. Departemen Remaja. Ibadah remaja setiap hari Minggu pada pukul 15.00 WIB. Mari setiap orang tua yang memiliki anak usia remaja agar mengingatkan anaknya untuk ikut ibadah ini. Jika di antara kita yang tidak terpantau oleh Aser baru pertama kali hadir di tempat ini, boleh bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara-saudari. Jika tidak ada, kami serahkan kepada Bapak Gembala. Ya, puji nama Tuhan. Salam Bapak Ibu yang terkasih. Iya, saya kenan percaya kita semua penuh kemuliaan Tuhan, diberikan Tuhan kekuatan untuk kita terus memberitakan firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, kemarin kami sepakat pemimpin kita akan mengadakan atau kita akan membuat atau ingin namanya membeli program kita untuk tahun ini, membeli AC kita. Saya sudah dari tadi kepanasan. Rasa sudah ada setengah tisu sama aku dari tadi karena memang panas Bapak Ibu. Jadi kalau kita merasa ini adalah gereja kita, punya kita, milik kita, dan supaya juga kita merasa nyaman, marilah saya meminta atau saya mendorong kita untuk memberi kepada Tuhan, bukan untuk hari tonang, enggak, tapi untuk GP Haleluya. Kalau GP Haleluya ini adalah punya kita, saya kena percaya kita akan memberi. Ya, kita programkan membeli AC ini sekitar 50 juta. Karena kita akan mengganti 10 AC. Di sini sebagian di sekolah minggu dan di ruang doa. Kita akan membeli AC 10, 6 mungkin di sini, 2 di 3 mungkin di sekolah minggu. Ada berkisar 50 juta dana yang akan dibutuhkan. Saya kena percaya minggu depan kita akan memberi. Minggu depan akan diberikan amplop untuk kita memberi secara sukarela. Bukan sukarela berarti suka-suka, tapi suka dalam hati memberi yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Iya. Karena almarhum dan firman Tuhan berkata, banyak memberi, banyak berkat. Sedikit memberi, ya itu Bapak Ibu yang bilang, saya tidak berani bilangkan. Tapi itu Bapak Ibu yang bilang. Tapi saya kena percaya, orang yang banyak memberi untuk pekerjaan Tuhan, tidak mungkin ditinggalkan Tuhan. Dan orang yang serius dalam pekerjaan Tuhan, selalu diberkati oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Minggu depan kita akan memberi untuk program kita membeli AC. Tuhan memberkati, saya undang kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita.
Tuhan dimuliakan dan nama Tuhan diagungkan. Di dalam semua itu kami percaya bahwa semua yang kami berikan berbau harum di hadapan Tuhan. Dan kami bersyukur di atasnya. Bapa, Kau berikan kami kekuatan. Kau berikan kami kemampuan. Kau berikan kami keberanian. Untuk kami Tuhan mampu memberitakan Injil kebenaran-Mu kemanapun kami berada dan dimanapun kami berada. Hamba percaya kuasa Roh Kudus-Mu sudah mengalir bagi kami semuanya, memampukan kami memberitakan Injil kebenaran Tuhan, dan semua orang yang mendengarkan akan diselamatkan oleh Tuhan. Bapa, biarlah kami di dalam semuanya itu kami memiliki kuasa Tuhan, kami memiliki anugerah Tuhan, kami merasakan kasih Tuhan bagi kami. Semuanya kami Bapa diberkati oleh Tuhan. Seluruh keluarga-keluarga di tempat ini, baik Bapak, Ibu, dan anak-anaknya hidup harmonis di dalam Tuhan. Dan kami percaya berkat Abraham, Ishak, dan Yakub mengalir bagi kami semuanya. Memberkati keluarga kami, memberkati usaha kami, pekerjaan kami, sampai kepada pendidikan anak-anak kami dan anak mantu kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya Allahku, penyertaan-Mu selalu ada dan nyata, dan tak pernah kami merasakan tertinggal oleh Tuhan. Sebab kami percaya tangan kami dipegang oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan pulang dari tempat ini. Biarlah kuasa Roh Kudus menutup bungkus kami dalam perjalanan pulang dari tempat ini, penuh dengan kuasa Tuhan, dan tanpa suatu apapun mengalami kekurangan dan kecelakaan. Dan sepulang kami dari tempat ini, kami membawa sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan pulang dan menerima berkat daripada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Cinta, anugerah, kasih sayang dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita, melindungi kita hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Tidak akan pernah kita ditinggalkan. Di dalam nama Yesus yang percaya dan menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.